Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, tadi udah absen ya lewat link yang ada di grup WA? Iya Bu, sudah Ibu. Sudah Bu. Fotonya atau gambarnya bisa ditampilkan? Nah, sekarang kita belajar materi baru ya, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia itu adalah proses mencerna makanan molekul lebih besar yang akan diproses menjadi molekul lebih kecil yang nantinya nutrisinya akan diserap oleh tubuh. Nah, pencernaan makanan itu ada dua ya anak-anak. Ada pencernaan mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam mulut saat makanan dihancurkan. Kalau pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang terjadi karena reaksi kimia yang dibantu oleh enzim. Nah, sekarang kita akan melihat organ-organ pencernaan manusia ya. Di sini yang pertama akan kita lihat yaitu mulut. Dan yang paling bawah itu adalah anus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat organ pencernaan yang paling utama ya. Nah, di sini makanan akan dimasukkan ke organ yang paling utama, yaitu di dalam mulut. Nah, mulut ini fungsinya sebagai tempat masuknya makanan yang dimulai proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu oleh gigi, dan di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu ada enzim amilase. Sekarang kita akan melihat struktur yang ada di dalam mulut ya. Di sini ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Nah, disinilah makanan paling utama dicerna melewati mulut. Makanan kita dirobek-robek, digigit oleh gigi. Sudah paham? Sudah Bu. Iya Bu. Nah, yang kedua yaitu organ kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan atau esofagus ini saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke lambung kita. Ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan sini, makanan kita akan diremas-remas dan didorong. Ya, inilah namanya gerak peristaltik, mendorong dan meremas. Kita sekarang akan melihat organ pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan lambung kita. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi lambung kita yaitu untuk mencerna protein, menyerap protein ya dari makanan tadi. Nah, di dalam lambung penyimpanan makanan ini yaitu sampai 2 sampai 5 jam. Di dalam lambung ini juga mikroorganisme berbahaya akan dimatikan. Sekarang kita lihat gambar lambung ini ya. Di sini juga ada struktur lambung. Kita baca. Yang pertama itu ada otot stik teratas, lalu ada fundus, ini ada badan lambung, ada kardia dan otot stik terbawah. Nah, lalu ada apa ini? Pilorus. Sekarang kita melihat pencernaan, organ pencernaan yang selanjutnya. Di sini ada usus halus. Nah, usus halus adalah organ pencernaan yang terletak di lambung dan usus besar. Bentuknya berupa panjang kecil begitu ya, sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, ini struktur usus halus anak-anak. Dilihat, itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ke organ selanjutnya, yaitu ada usus besar. Nah, setelah makanan kita melewati mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, lalu makanan kita belum selesai, ternyata masih dicerna lagi di usus besar. Setelah kalian makan, misalnya nih kalian makan donat, makanan itu udah melewati alat pencernaan yang tadi, lalu di usus besar nutrisinya kan tadi udah diserap, sehingga di usus besar itu sudah tersisa sisa-sisa makanan.
Nah, sisa-sisa makanan itu di sini akan dibusukkan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini yang membantu proses pembusukan makanan kita setelah nutrisinya tadi diserap oleh tubuh. Lalu sampah-sampahnya akan membusuk dan akan dibuang melalui anus. Nih di sini anus ya. Jadi ketika kalian mengeluarkan BAB atau buang air besar, itulah nutrisi-nutrisi dari makanan yang kalian makan sudah diserap oleh tubuh, lalu sampah-sampahnya dibuang melalui feses tadi. Untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Baik Nanda, fotonya Nanda tidak keluar, apa tidak ada sinyal? Sinyalnya, Bu, susah. Nanda mau tanya apa? Bu izin bertanya, sebenarnya yang diserap sama sistem pencernaan itu apa saja sih, Bu? Oh, yang diserap oleh sistem pencernaan ya? Oke, di sini Ibu mau menjawab pertanyaan Nanda ya. Sebenarnya apa sih yang dicerna oleh tubuh kita dalam proses pencernaan? Nah, yang dicerna itu adalah nutrisi. Nutrisi itu adalah kandungan dari makanan yang kita makan. Seperti kita makan buah nih, pasti di dalam buah itu ada kandungannya seperti vitamin, ada mineral. Nah, itulah yang namanya nutrisi. Nutrisi itu akan dicerna oleh alat-alat pencernaan tadi seperti mulut, kerongkongan, lambung. Nah, setelah itu akan diserap oleh tubuh nutrisinya. Nah, itulah yang diserap oleh tubuh itu ya nutrisi yang dikandung dalam makanan itu. Sudah jelas, Nanda? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Baiklah, nanti Ibu kirimkan soal latihan ya lewat grup WA. Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Baiklah, kalau cukup, jangan lupa ya yang belum absen segera absen di link. Jangan lupa juga materi yang Ibu kirimkan di e-learning itu harus dibaca ya. Yang baca dan tidak baca itu kelihatan namanya siapa. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.